Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsmendadi Nugraha dengan NIM 5312422026. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Komputer dari Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan sebuah tugas yang digunakan untuk UTS. Tugas ini saya disuruh membuat kelompok yang akan diberi studi kasus tentang sebuah, entah itu hotel atau apa, dan di kelompok kami mendapatkan sebuah studi kasus tentang kantor pengiriman paket. Di dalam kantor pengiriman paket ini, saya dan teman-teman saya telah membuat sebuah diagram yang memungkinkan saya untuk membuat sebuah program, di mana dalam program tersebut akan diberikan berbagai macam kelas yang telah dibuat. Kebetulan di sini saya telah mendapat kelas dengan nama kelasnya yaitu di kelas jenis transportasi ini. Tetapi kenapa di atasnya ada kantor cabang? Karena di kelas sebelumnya saya diberi pada diagram yang telah kami buat ada yang namanya dengan kelas utama. Kelas utamanya yaitu kelas utamanya dengan nama kantor cabang. Kami membuat kelas utama itu dengan kantor cabang. Nah, kelas jenis transportasi ini merupakan anak kelas dari induknya, yaitu jenis transportasi dengan induknya kantor cabang tadi. Nah, sebelum kita memasuki sebelum saya menjelaskan program di sini, saya akan memperkenalkan kepada kalian apa itu OOP dan apa itu PBO. Di sini saya membuat tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau dengan nama lain OOP. Pengenalan OOP akan saya jelaskan secara singkat saja. OOP atau singkatan dari Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia pemrograman berorientasi objek adalah sebuah paradigma pemrograman yang didasarkan pada konsep objek. Di dalam OOP, program dibangun dengan mengorientasikan data dan fungsionalitasnya ke dalam objek yang mewakili entitas atau konsep dalam dunia nyata. Setiap objek memiliki atribut data dan metode fungsi yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Kira-kira seperti itu. Dan di dalam OOP tersebut ada 4 fungsi yang digunakan untuk membuat atau merancang sebuah program untuk merealisasikan sebuah objek. Nah, apa saja metode yang ada? Apa saja 4 metode itu? Yang pertama itu ada metode abstrak. Yang kedua ada metode dengan nama inheritance atau pewarisan kelas ya, atau nama lainnya. Terus yang kedua ada polymorphism. Polymorphism itu sebuah metode dimana ya nanti dijelaskan setelah menjelaskan programnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada metode enkapsulasi. Nah, sebenarnya pengenalan tentang OOP saya cukupkan ya. Kita mulai dari program saja langsung. Untuk program pertama, di sini saya membuat kelas kantor cabang untuk awal mula untuk identitas awalnya. Dan di sini di kelas kantor cabang dia akan menampilkan dev init, self, ID cabang, dan lain-lain. Nah,
lalu ditampilkan infonya. Info nanti akan mengeprint ID cabang, nama cabang, alamat cabang. Untuk selanjutnya, di kelas transportasi, jenis transportasi ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, di dalam kelas transportasi ini, saya menambahkan metode abstrak method ini. Nah, di dalam abstrak method ini kita akan menambahkan, kenapa self? Karena di dalam OOP self ini wajib untuk menampilkan resi dan lain-lain, resi atau atribut lain seperti itu. Nah, di dalam kelas ini atributnya yaitu ada resi, ada asal, tujuan, jenis paket, dan berat. Lalu di sini bagi yang tidak tahu, ada kan di sini hanya tercantum abstrak method, tapi sebenarnya di sini itu ada enkapsulasi method, yaitu di sini di bagian underscore sebelum atribut. Nah, mengapa ada underscore di sebelum atribut? Seperti namanya enkapsulasi. Di dalam enkapsulasi itu, metode enkapsulasi adalah sebuah metode di mana kita memiliki visibilitas, menambahkan visibilitas di dalam sebuah program, di dalam sebuah atribut, agar ya visibilitas itu sebagai nama simpelnya yaitu pembatas lah, untuk tidak bisa, biar kelas tersebut tidak bisa dimasuki oleh kelas lain dari luar. Nah, fungsinya seperti itu. Lalu di dalam sini kita akan menambahkan jenis kelas darat ini. Kelas darat ini adalah jenis transportasi ya. Nah, ini ada kelas darat, kelas laut, dan kelas udara. Tiga kelas ini merupakan kelas turunan atau inheritance dari kelas jenis transportasi. Di sini tidak dihitung atribut karena mereka termasuk dari turunan. Mengapa turunan? Kelas turunan ini memiliki kelas yang berbeda, tetapi fungsi di dalamnya kelas yang berbeda dengan fungsi yang sama, tetapi sifat mereka berbeda. Seperti di sini. Jika darat, maka biaya per kilonya akan menampilkan 30.000. Nah, kan tidak mungkin di kelas ini akan 30.000 semua. Makanya diperlukan inheritance agar bisa menjadi 40 dan 50 dalam selanjutnya. Lalu juga fungsi, ada yang namanya fungsi untuk menambahkan biaya berdasarkan jenis paket. Di dalam fungsi ini kita akan menampilkan if jenis paket, express return biaya plus 7.000, elif jenis paket sama dengan kilat, return biaya plus 4.000, else return biaya akan menampilkan output yang telah menampilkan biaya total ini nanti. Lalu di sini ada main program. Main program ini berfungsi sebagai untuk kita menambahkan input, untuk kita dapat menginputkan. Jadi kita membutuhkan yang namanya main. Di sini nanti kita akan menginputkan ID cabang, nama cabang, alamat cabang dengan rumus input, masukkan ID cabang, masukkan nama cabang, dan nanti outputnya akan keluar seperti ini. Nah, lalu berikutnya ada input data paket. Di dalam input data paket ini kita akan menginputkan resi, asal, tujuan, jenis paket, dan berat. Lalu if asal tujuan dan lain-lain. Lalu setelah ini semua selesai, akan dihasilkan output. Outputnya akan menampilkan seperti ini. Dan langsung saja langsung menginputkan apa yang akan kita
daftar, misalnya di cabang 00112233445. Oke, nama cabang ini tadi dari kelas nama kantor cabang ya, saya kurang teliti jadinya seperti ini. Nama cabangnya kita pakai The Kilat Express. Alamat cabang nomor resi bebas saja karena kita ini hanya simulasi ya. Dia naik kata 213 64 7 0011. Masukkan lokasi asal paket. Nah, ini kita dari Semarang. Asal paket Kudus. Jenis pakai Express. Berat paket 2 kilo. Pilih jenis transportasi. Yang tadi darat, laut, udara, kita pakai darat. Oke, sudah selesai. Terlihat terpenuhi jadi seperti apa? Nah, jadi segini ya. Karena kita kan ini rinciannya pengiriman. Nah, kita pakai 2 kilo. 2 kilo kita pakai jenis Express. Kita lihat di atas Express tambah 7.000. Nah, lalu kita tadi pakai pengiriman lewat jalur darat. Dengan ini hasilnya kan 67.000. 67.000 itu dapat dari mana? 67.000 kita dapat dari kelas darat di sini, dari kelas turunan dari transportasi. Kenapa? Karena kita berat kilonya hanya 2 kilo, jadi 2 kilo dikali self biaya per kilogram dikali berat. Kan biaya per kilonya kalau darat itu 30.000 dikali 2 jadinya 60. Karena kita mengirimnya lewat jenis paket Express, maka kita akan menambah biaya sebesar 7.000. Dan hasil rinciannya akan menjadi 67.000. Ini adalah kelas hasil dari codingan saya menggunakan Oke. Dengan simulasi jenis pengiriman paket. Sekian dari saya, Arsmada Dinugraha. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.